Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. تفضل. Nomor berapa di sini? 467. Hadis 467, Kitabul Udhiyah, kitab tentang korban Idul Adha. Ini udhiyah, iyahnya boleh ditasydid, boleh juga tidak, terserah. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, dhaha, telah berkorban an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain, dengan 2 ekor kambing kibas. Al-hadis dan seterusnya taqaddama, sudah lewat hadis ini fil bab qablah, pada bab yang sebelumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya kurban Idul Adha hukumnya adalah sunnah atau disyariatkan. Dan para ulama memang berselisih pendapat apakah wajib ataukah sunnah. Yang berpendapat wajib dalilnya 2. Yang pertama, kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Nah, salah satu tafsiran untuk ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, fasholli li rabbika salatal 'idi yauman nahri. Salatlah karena Allah, salat Id pada hari raya Idul Adha, wanhar yauman nahri, dan menyembelihlah pada hari raya Idul Adha. Nah, berarti ini dalil perintah korban Idul Adha. Dan hukum asal perintah adalah wajib, berarti hukumnya wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua bagi yang mengatakan wajib adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudhahi, lalu tidak mau korban Idul Adha, fala yaqrubanna musallana, maka betul-betul jangan mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani sahih. Nah, tapi 2 dalil ini tidak disepakati oleh para ulama. Adapun dalil yang ini dikatakan sahih oleh Syekh Albani, tapi dikatakan dhaif oleh banyak para ulama. Mereka mengatakan ini hanya ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya ucapan Abu Hurairah, nggak bisa dijadikan dalil, karena itu hanya pendapat satu sahabat Nabi, yang pendapat ini bertentangan dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar itu berpendapat tidak wajib. Nah, sementara di sini Abu Hurairah berpendapat wajib atau menunjukkan wajib, ini tidak disepakati. Adapun ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, ini juga tafsirannya masih belum disepakati. Tidak semua ulama mengatakan menyembelih di sini menyembelih korban Idul Adha. Sebagian ulama katakan ini salat umum. Jadi salat umum itu salatnya harus ikhlas karena Allah. Menyembelih pun juga begitu, menyembelih umum, mau akikah, mau korban Idul Adha, mau sembelih apapun. Jangan seperti orang-orang kafir yang menyembelih untuk berhala. Jadi menyembelih hendaklah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ayat tidak ada kaitannya sama sekali dengan korban Idul Adha menurut sebagian ahli tafsir kita. Dan itu ringkasnya masalah pertama ini, bahwa hukumnya diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataukah sunnah. Mayoritas mengatakan sunnah, madhab Hanafi mengatakan wajib. Jadi dari 4 madhab ini yang mengatakan wajib adalah Al-Imam Abu Hanifah. Wajib bagi yang mampu, bagi yang longgar. Kemudian masalah yang kedua, bahwasanya hadis ini menunjukkan Nabi memilih korban dengan kambing bibas.
Makanya mazhab Maliki berpendapat lebih afdal korban kambing daripada korban sapi. Sehingga urutannya menurut mazhab Maliki, kambing itu paling afdal, sapi itu nomor 2, onta itu paling terakhir. Kenapa? Mereka melihat lezatnya daging. Lezatnya daging paling lezat kambing, lalu sapi, lalu onta. Onta alot katanya. Nah, kalau mazhab jumhur berpendapat sebaliknya. Justru yang paling afdal adalah onta dulu, karena paling besar dagingnya. Kemudian sapi, karena harganya lebih murah daripada onta. Kemudian yang terakhir adalah yang kambing ini. Sehingga Pak, masing-masing punya dalil. Nah, ini dalilnya mazhab Maliki, lebih afdalnya kambing gibas karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih kambing gibas. Tapi seandainya kita mengikuti pendapat mazhab Maliki, bahwasanya yang paling afdal adalah kambing gibas, maka hendaklah kita pilih yaitu yang zakarun, yang jantan, Pak. Karena kambing gibas itu artinya kambing jantan gibas. Karena kalau betina namanya bukan kabes, tapi na'jah. Jadi orang Arab ngasih nama dua, untuk betina na'jah, untuk jantan kabes. Nah, berarti ini menunjukkan jantan. Kemudian kambing gibas ini termasuk do'an, termasuk dari domba, bukan dari kambing Jawa. Nah, sehingga berarti kita pilih yang kambing domba, tapi yang gibas, bukan yang gembel. Kalau gembel itu kan marganya di bawahnya gibas ini. Kemudian kita pilih yang samin, gemuk. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan saminain. Kambingnya Nabi sangat gemuk-gemuk. Kemudian kita pilih yang samin, yang harganya mahal. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, kambingnya Nabi saminain, harganya mahal-mahal. Nah, sehingga kalau sudah terkumpul ini semuanya, maka berarti kita akan sesuai korban kita dengan korbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, tambah satu lagi, amlah, yang bulunya putih. Nah, jadi sifat korbannya Nabi ada 5. Satu jantan, bukan betina. 2 domba, bukan kambing Jawa. 3 gemuk, bukan kurus. 4 mahal, bukan murah. Kelima, bulunya putih, bukan bulunya hitam. Nah, itu kalau memang betul-betul pengen mirip sesuai dengan korban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mau mirip lagi, itu kambingnya bukan satu, Pak, tapi kabsyain, 2. Karena di sini tertulis kabsyain, 2 ekor kambing. Dan yang biasa korban 2 ekor kambing setiap Idul Adha itu adalah yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas bin Malik. Maka dalam riwayat yang lain Anas bin Malik disebutkan korbannya 2 ekor kambing. Ketika dia ditanya kenapa korbannya 2 ekor kambing, dia bilang Nabi korbannya juga 2 ekor kambing. Tapi seandainya 1 ekor gimana? Juga tidak masalah. Karena 2 ekor ini sebenarnya dirinci dalam hadis yang lain bahwa 1 ekornya untuk beliau sekeluarga, 1 ekornya lagi untuk umat beliau. Apakah ada dalilnya itu? Ada. Mari kita perhatikan. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Nah, kalau di sini memang kalimatnya adalah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Digabungkan seolah-olah itu 2 kambing semuanya doanya sama. Coba kita lihat yang lain. Apakah ada atau tidak? Sebenarnya ada hadisnya, Pak. Cuman saya itu kata kuncinya seringkali lupa. Tapi nanti kita cari lagi ya. Dalam kitab Sunan, tapi kata kuncinya saya lupa. Satunya untuk umat beliau, satunya untuk Nabi dan sekeluarga. Monggo usah dilanjutkan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala, barang siapa yang mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ghusl janabah, seperti mandi junub." Ila qawlihi, ini berarti diringkas ya, sampai perkataan Nabi, faka'annama, maka seolah-olah dia itu qarraba, berkorban, badanatan, seekor onta yang gemuk. Thumma, kemudian baqaratan, seekor sapi. Thumma, kemudian kabshan, seekor kambing kibas jantan, aqran, yang tanduknya sempurna. Al-hadis taqaddama, sudah lewat, fitulihi, panjang lebar, fil Jum'ah, pada kitab Jumat, sehingga beliau meringkas di sini. Nah, disinilah dalilnya jumhur bahwasanya korban itu urutannya adalah paling afdal onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kenapa mereka menganggap bahwa onta lebih afdal? Karena dagingnya lebih banyak, harganya lebih mahal. Jadi cara pandangnya berbeda, Pak. Kalau mazhab Maliki melihat lezatnya. Lezatnya lezat mana? Kambing. Buktinya di mana-mana ada sate kambing, sate sapi jarang loh. Kemudian kalau mazhab jumhur, nah itu mereka berpendapatnya melihatnya kepada banyaknya daging. Sehingga karena cara pandangnya berbeda, muncullah dua pendapat yang berbeda ini. Nah, ini dalilnya jumhur. Kalau yang pertama ini dalilnya Maliki. Ya. Kalau yang ini dalilnya jumhur. Qarraba badana, berkorban seekor unta yang gemuk. Kemudian sapi, kemudian kambing kibas yang tanduknya sempurna. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya, kata-kata badana, baqarah, kabshan, ini semuanya artinya seekor-seekor, Pak. Jadi tandingannya bukan satu kambing dibandingkan dengan sepertujuh sapi, bukan. Tapi satu kambing dibandingkan satu sapi, dibandingkan satu onta. Lebih afdalnya satu onta, lalu satu sapi, lalu satu kambing. Adapun kalau dibandingkan antara satu kambing dengan sepertujuh sapi, maka saya belum mengetahui ulama yang mengatakan lebih afdal yang sepertujuh sapi. Saya belum tahu. Adanya pendapat para ulama mengatakan jelas kambingnya lebih afdal karena dia berkorban satu nyawa. Sementara kalau satu sapi dibagi 7 berarti korbannya sepertujuh nyawa saja. Nah, sehingga dari sisi korban lebih afdal yang kambing. Tapi dari sisi uang yang dikeluarkan bisa jadi lebih afdal yang sapi. Karena kambing mungkin 1 juta udah dapat. Sementara sapi sepertujuh 3 juta. Nah, keluarkan 3 juta dengan keluarkan 1 juta, tentu saja lebih besar pahalanya yang keluarkan 3 juta. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada Aisyah, Innama laki minal ajri, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelahmu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, sehingga nafkahnya semakin banyak, berarti pahalanya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah begini tidak perlu dibingungkan ya, karena kita bisa korban setiap tahun. Sehingga tahun ini bisa kita ambil madhab Maliki, tahun besoknya kita bisa pakai madhab Jumhur, tahun sekarang bisa kambing, tahun besoknya bisa sapi, tahun besoknya bisa onta. Ada yang pengen korban onta, Pak? Karena di Jawa Timur ada orang yang ternak onta di Mojokerto. Dan beliau ketika ditanya, diwawancarai, kenapa Pak ternak onta? Maka dia mengatakan sejak dulu itu umat Islam korbannya sapi sama kambing. Sementara dalam hadis-hadis disebutkan Nabi korban onta. Nah, barangkali umat Islam pengen korban onta, saya ini baru memulai. Ya, mudah-mudahan nanti kalau populasinya banyak, jadi murah harganya. Sekarang harganya berapa Pak? Katanya 100 juta Pak. Nah, 100 juta bagi 7 berapa itu? Lumayan ya. Nah, nanti kalau udah murah ya, kita beli insya Allah ta'ala. Kita tunggu sampai harganya murah karena barangnya sudah banyak. Nah, itu ternaknya di daerah Mojokerto. Kalau ada dari Weru yang pengen ternak onta, silahkan bertamu ke sana. Bagaimana caranya supaya bisa ternak onta dalam rangka kita bisa menyembelih onta yang dia itu lebih afdal menurut jumhur ulama.
Ada di YouTube Pak itu, apa wawancaranya itu. Kemudian di sini kata-kata akron yang artinya adalah tanduknya sempurna. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan anggota tubuh dari korban itu lebih afdal daripada ketidaksempurnaan. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat sebelum berkorban itu mengecek. Yang dicek apa? Dua. Nas tashrifa, mengecek artinya. Amarona menyuruh kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastashrifa supaya kita ngecek al-aina, matanya. Ada cacat enggak? Wal udhuna, dan telinganya. Ada cacatnya enggak? Ada cacatnya misalnya habis ditindik, nah, maka kita singkirkan. Bolehnya boleh Pak. Karena yang tidak boleh kan cuma 4 ya. Buta sebelah mata, pincang, kemudian kurus, kemudian sakit yang jelas. Semuanya yang jelas. Nah, selain dari 4 ini masih sah, sehingga ini matanya cacat dikit masih dimaafkan, tetapi makruh. Telinganya cacat sedikit juga dimaafkan, tetapi makruh. Nah, tanduk juga begitu. Tanduknya tinggal 1 karena dia bertengkar. Sah. Bahkan sejak lahir tidak punya tanduk. Sah, nggak ada masalah. Hanya saja kalau mazhab Maliki, apabila yudmi itu berdarah. Tanduknya retak kemudian berdarah. Nah, berdarah ini menurut mazhab Maliki jadinya makruh. Tapi kalau tidak ada darahnya, maka tidak makruh. Itu saja yang diperdebatkan. Tapi secara umum bahwasanya tanpa tanduk atau tanduknya potol itu sudah tidak masalah sama sekali. Monggo. Loh, bukan wa an Anasin. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzakara ila salati fa inna dzakara li nafsihi wa man dzakara ila salati fa inna nafsuhu wa aqama sunnatan muslimin. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man siapapun dzabaha menyembelih qabla sholati sebelum salat, fa innama sesungguhnya tiada lain yadhbahu dia menyembelih li nafsihi untuk dirinya sendiri." Artinya korbannya korban biasa. Wa man dzabaha dan barang siapa yang dia menyembelih ba'da sholati setelah salat yaitu salat Idul Adha, faqad tamma maka sungguh telah sempurna nusukuhu sembelihannya, yaitu sempurna sebagai korban Idul Adha. Wa asaba dan dia sudah tepat sunnatal muslimin sesuai sunnahnya umat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya korban Idul Adha itu termasuk ibadatun muaqqatatun. Ibadah yang ditentukan waktunya. Ibadah itu ada dua. Ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan waktunya. Salat 5 waktu ini termasuk yang ditentukan waktunya. Kita melakukannya di luar waktunya tidak sah atau tidak ada pahalanya. Baca Quran itu termasuk ibadah yang tidak ditentukan waktu. Jadi baca Quran bebas, Pak. Zikir bebas, kapan saja terserah. Nah, korban Idul Adha ini termasuk ibadah muaqqatah, sehingga harus sesuai waktu, kalau tidak maka tidak sah. Ini dalilnya. Beliau mengatakan qabla shalah, sebelum salat Id berarti tidak sah. Kalau setelah salat berarti sah. Nah, berarti waktunya kapan? Setelah salat. Setelah salat itu maksudnya apa? Madhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud setelah salat itu adalah setelah waktu salat. Jadi seolah-olah di sini ada kata-kata waktu. Ba'da waktu salat, setelah waktu salat Idul Adha. Misalnya, salat Idul Adha dimulai jam 6. Kemudian selesai jam 6 lebih seperempat. Nah, berarti jam 6 seperempat kita sembelih sudah boleh, meskipun kita tidak salat. Pendapat yang kedua mengatakan ba'da salat, setelah salat artinya setelah pelaksanaan salat. Jadi salat dulu. Kalau belum salat maka belum boleh menyembelih. Misalnya biasanya itu jam 6 sudah datang imamnya. Ini imamnya belum datang karena kebanan dan dia dari luar kota. Sampai di lapangan jam 8, Pak. Baru salat. Nah, berarti bolehnya menyembelih adalah setelah jam 8 tadi. Jam 6 masih belum boleh.
Kenapa? Waktunya sudah, tapi sholatnya belum dilakukan. Tapi kalau pakai pendapat yang pertama, asal waktunya sudah lewat, maka sudah boleh untuk menyembelih. Pendapat yang ketiga, bahwasanya setelah sholat ini maksudnya setelah sholat dan ubur rampenya. Setelah sholat ada apa? Ada khutbah. Nah, berarti wa khutbatiha. Setelah sholat dan khutbahnya. Khutbahnya selesai dulu. Kemudian imam setelah khutbah ada apa lagi? Wa nahril imam. Dan imam menyembelih. Nah, jadi prosesnya zaman dulu begitu. Rasulullah sholat, diikuti para sahabat, kemudian beliau khutbah, didengarkan para sahabat, kemudian beliau turun ambil pisau menyembelih. Nah, setelah Nabi menyembelih, barulah para sahabat menyembelih. Nah, berarti tidak hanya sholat, Pak, tapi ubur rampenya, ya, sholatnya, khutbahnya, menyembelihnya imam, ini mazhab Maliki. Ya. Sehingga tidak boleh kita menyembelih sebelum imam menyembelih. Sudah selesai sholat, tapi imamnya belum menyembelih. Kita sudah tergesa-gesa menyembelih. Tidak sah. Menurut madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i sudah sah. Asalkan waktunya tadi sudah selesai sholat. Ini dari sisi pertama kali kita melakukan korban Idul Adha. Awal waktunya adalah setelah selesai sholat. Atau setelah waktu sholat. Nah sekarang akhir waktunya. Ya, diperselisihkan lagi oleh para ulama. Ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan korban Idul Adha cuma 1 hari berarti hanya tanggal 10. Ada yang mengatakan 3 hari dan ini pendapatnya jumhur yaitu tanggal 10, 11, 12. Ada yang mengatakan 4 hari yaitu ini madhab Syafi'i ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian ada yang mengatakan sampai akhirnya bulan Dzulhijjah tanggal 30. Tapi ini pendapat yang syadz, jangan dipakai. Panjenengan nanti malah khawatir korbannya tidak sah. Nah sekarang karena kita ini hidupnya di Indonesia, pakainya madhab Syafi'i, saya tampilkan yang madhab Syafi'i. Wa kullu ayyamit tashriqi dzabhun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu semua ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik adalah dzabhun, menyembelih kurban. Hari tasyrik 3 hari, ya kan? Tambah tanggal 10 berarti totalnya 4 hari. Nah, sehingga menurut madhab Syafi'i, waktu penyembelihan korban adalah Yaumun Nahri, tanggal 10, plus Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Totalnya ada 4 hari. 4 hari ini namanya adalah Ayyamu Mina. Jadi bedanya Ayyamu Mina dengan Ayyamut Tasyrik apa? Kalau hari tasyrik itu cuma 3 hari. Kalau Ayyamu Mina, hari Mina itu 4 hari. Kenapa disebut ayyamu mina, 4 hari ini? Karena orang-orang haji pada 4 hari ini berada di Mina. Tanggal 10 berada di Mina. Kemudian 11, 12, 13 juga berada di Mina. Nah, maka disebut ayyamu mina. Kalau dulu saya mengatakan ayyamu mina nama lain dari hari tasyrik itu salah. Ya, saya heralat. Karena kemarin barusan ngaji sama seorang syekh, ya beliau menjelaskan ayyamu mina itu 4 hari bukan 3 hari. Baik itu yang kita pakai ya, 4 hari, tapi lebih afdalnya memang tanggal 10-nya. Dari mana taunya bahwa paling afdalnya tanggal 10-nya? Dari 2 ayat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin, dan bergegaslah, segeralah melakukan amalan yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih korban ini termasuk amalan yang menyebabkan diampuni oleh Allah. Kita disuruh bergegas, bersegera. Berarti semakin awal semakin bagus. Tanggal 10 lebih afdal daripada 11, 12, 13. Ini dalil umumnya. Sekarang dalil khusus dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ma al-amal, tidak ada amalan dalam hari-hari yang lebih utama daripada amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kecuali kalau ada orang yang keluar berjihad, kemudian mati, nyawanya tidak kembali, hartanya tidak kembali sama sekali. Jadi hartanya mati, kalau zaman dulu kudanya ya mati, kemudian jiwanya juga mati, ya mati syahid. Nah ini nggak bisa ditandingi ini. Nah di sini disebutkan 10 hari terakhir, 10 hari awal Dzulhijjah. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10.
Nah, sehingga kalau kita korbannya tanggal 10, itu masih pada 10 hari yang mulia ini. Karena itu lebih afdalnya, meskipun boleh 4 hari, tetap kita lakukan dalam tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau kita korban, kan tidak boleh potong kuku mulai tanggal 1 kan. Nah itu berhentinya larangan potong kuku ini kapan? Sampai selesai semua korban kita, Pak. Jadi kalau kita korban 4 ekor, tanggal 10 korban, 11 korban, 12 korban, 13 korban. Nah, 4 ekor ini hari terakhir kita korban, itu baru kita boleh untuk potong kuku. Tanggal 10 masih belum. Kenapa? Karena korban kita 4. Jadi selesaikan semuanya. Larangannya berlaku sampai selesai semua korban kita. Adapun untuk keluarga tidak ada masalah ya, karena keluarga tidak berlaku hukum larangan kuku tersebut, yang berlaku hanya orang-orang yang berkorban saja. Kemudian kata-kata ini, wa asaba sunnatal muslimin, dia sudah tepat sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyimpang dari adatnya kaum muslimin. Adatnya kaum muslimin yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul, mereka sudah sepakat melakukannya, tidak boleh kita menyimpang. Kalau menyimpang itu namanya syar. Contohnya tadi ya, sudah bertahun-tahun sejak dulu Nabi SAW korban Idul Adha hanya 4 hari tok. Nah, tiba-tiba kita kemudian buat pendapat baru. Ini boleh sampai tanggal 30 Dzulhijjah. Ini berarti menyimpang dari sunnah kaum muslimin. Tidak boleh seperti itu. Dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan juga masalah ini. Ghaira sabilil mu'minin. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Nah, yang berkaitan dengan bab ini. وَيَتَّبِعْ, dan dia mengikuti غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, selain jalannya umat iman, umat Islam. Gak boleh. Bagaimana umat Islam sejak dulu kala, sejak zaman Nabi sampai sekarang, ikuti seperti itu. Apa yang sudah mereka sepakati itu pasti benar, tidak mungkin ada salahnya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bersepakat dalam kesalahan. Ini kira-kira sudah selesai masalah hukum-hukum tentang apa namanya? Korban Idul Adha. Adapun sisa-sisa hukumnya nanti kita lengkapi dari hadis tentang akikah, karena para ulama mengatakan hukum akikah dengan hukum korban Idul Adha secara umum adalah sama. Monggo. Wa asyara ila lafzi haditsil hasan, enggak ada sini. Dari Salman bin Amir At-Tabbi. Ngomong ya? Ya. Dari Salman bin Amir At-Tabbi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma'a, bersama al-ghulam, bayi laki-laki, aqiqatun, ada aqiqah, atau nama lainnya adalah nasikah. Fa'ahriqu, maka tuangkanlah, anhu, untuk bayi tadi, daman, satu darah, maksudnya seekor kambing. Wa amitu, dan apa? Singkirkanlah atau bersihkanlah, anhu, dari bayi tadi, al-adza, kotoran. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, wa asyara, dan Bukhari mengisyaratkan, ila lafzi, adanya lafal hadisil hasan, hadisnya yang diriwayatkan oleh Hasan. Tapi beliau menyebutkannya dengan sighat jazm, yaitu sighat yang pasti, mauquf dari Hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan menyembelih akikah. Akikah ini hukumnya sama dengan korban Idul Adha, yaitu sunnah.
Sehingga seandainya kita tidak mampu untuk akikah karena tidak ada uang, maka tidak masalah sama sekali, tidak menyebabkan dosa sama sekali. Ya. Karena ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga perintahnya di sini, ahriqu, ya, tuangkanlah atau sembelihlah, ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian para ulama berselisih pendapat, sampai kapan akikah itu diperbolehkan untuk dilakukan. Pendapat yang saya ikuti adalah bahwa akikah masih boleh selama dia masih gulam, masih anak kecil, Pak, belum balik. Sehingga kalau sudah balik, ini batas terakhir. Batas awalnya adalah hari ke-7. Batas akhirnya lama sekali. Sehingga ini perbedaan antara akikah dengan korban Idul Adha. Korban Idul Adha 4 hari. Akikah mulai hari ke-7 setelah kelahiran sampai dengan sebelum dia balik. Ini dalilnya ma'al gulami, bersama anak kecil. Gulam itu dalam bahasa Arab, siapapun orang yang belum balik maka disebut gulam. Balik kan tandanya 4 ya. Perempuan haid, berarti kalau belum haid masih bisa. Kemudian tumbuh bulu pada kemaluan, berarti belum tumbuh masih bisa. Usia 15, berarti belum 15 masih bisa. Kemudian mimpi basah, belum mimpi basah berarti masih bisa. Nah, 4 ini tanda haid, tanda balik kalau sudah muncul salah satu berarti sudah selesai atau sudah habis masa akikahnya. Pendapat yang sebaliknya, mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa akikah itu cuma 1 hari, Pak. Enggak ada lagi selain itu. Berarti pendapat mazhab Maliki keras dalam bab ini, justru membedakan antara korban Idul Adha dengan akikah. Idul Adha bisa 4 hari, akikah hanya 1 hari tok. Tanggal hari ke-8 enggak bisa, hari ke-6 enggak bisa, harus ke-7 tok, enggak bisa diubah-ubah. Ditambah lagi 7 tambah 7, 12, enggak bisa. Berapa? 14, enggak bisa. Tambah lagi 7 lagi, 21, enggak bisa. Jadi kelipatannya enggak bisa. Nah, kalau jumhur bisa kelipatannya 7, 14, 21, bahkan sebagian mereka menambahkan pokoknya 7 terus, enggak ada batas terakhirnya. Tapi sebagian membatasi cuma 3 kali tadi. Maka ringkasnya, kalau kita masih mampu melakukan akikah, meskipun anak kita sudah gede, tapi belum balik, maka silahkan dilakukan. Itu lebih bagus daripada kita tidak melakukannya apabila memang setelah dewasa kita baru mampu, tapi sebelum dia balik. Kemudian yang dimaksud ini, singkirkanlah dari bayi itu akan kotoran. Ini kotorannya adalah 2 hal, Pak. Yang pertama adalah kebiasaan jahiliyah, mereka mengambil salah satu dari darahnya korban akikah, kemudian dioleskan pada kepalanya si bayi. Jadi mungkin sebagai tanda atau gimana nggak paham. Bahwasanya koi tak ikut koi. Nah, oleh Nabi dilarang kayak gitu. Darah itu kotor, bayimu bersih, jangan dikotori kepala yang sudah bersih. Nah, itu termasuk dari amitu anhul adha. Singkirkan artinya jangan dilakukan seperti itu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi menyuruh diganti dengan parfum. Wa nulattihuhu biza'faranin. Riwayat Abu Dawud. Falamma ja'al Islam, ketika datang agama Islam, maka kami menyembelih seekor kambing dan kami menggundul kepala si bayi dan kami mengolesi kepalanya dengan minyak za'faran. Nah, minyak za'faran tidak wajib, ini sunnah. Karena dulu pakai darah, maka oleh Nabi diganti yang bersih saja, yaitu minyak wangi za'faran. Ya, tidak harus za'faran, yang penting minyak wangi. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya untuk bayi laki-laki, syatan 1 kambing sudah cukup, Pak. 2 kambing itu hanya afdaliyah. 1 kambing sudah cukup, ini dalilnya. Kunna nadbahu syatan. Kami menyembelih 1 ekor. Ghulamun, dilahirkan anak laki-laki. Dzabaha syatan. Maka dia nyembelih 1 kambing. Hadis riwayat Abu Dawud 2843 sahih. Maka untuk 1 kambing ini dalilnya ada 2. Hadis ini bahwasanya 1 kambing sudah cukup. Yang kedua adalah perbuatan Nabi sendiri ketika menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 kambing dalam 1 riwayat. Memang ada 2 riwayat. Nah, kembali ke masalah tadi, bahwasanya yang dimaksud adza di sini adalah kita tidak boleh mengoleskan darah, tapi adalah diganti dengan minyak wangi za'faran. Yang kedua, yang termasuk adza ini adalah rambutnya, Pak.
Jadi pada hari ketujuh itu rambutnya digundul. Dan gundul ini hukumnya berlaku untuk bayi laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan dilarang gundul itu adalah ketika sudah besar. Tapi kalau masih bayi, belum terbedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Nah, sehingga bayi perempuan digundul nggak ada masalah. Ini terkena hadis ini sehingga tetap disunnahkan. Nah, setelah kita gundul, kemudian rambutnya itu kita timbang, kemudian beratnya berapa, kita sodakoh bebas mau perak atau emas. Nah, saya pernah itu datang ke tukang timbang emas, kemudian saya suruh nimbang rambut bayi saya. Pernah sekali tok. Kemudian setelah itu saya tanya, ini kalau pakai perak harganya berapa Pak sedekahnya Pak? Waktu itu kalau nggak salah dia menjawab sekitar 15.000 Pak. Nah, sehingga saya bulatkanlah, berarti setiap bayi lahir kita sedekah 50.000 insya Allah sudah cukup. Jadi apa? Tidak harus betul-betul pas dengan ukurannya rambut tadi ya. 50.000 sudah lumayan, ini sudah cukup insya Allah taala. Tapi kalau pakai nilai emas mungkin lebih mahal lagi. Wallahu a'lam emas berapa saya nggak paham. Waktu itu saya tanyanya dengan nilai perak. Ya, kalau nilai perak berapa? Karena hadisnya yang lebih sahih adalah yang nilainya perak. Maka sunnahnya ketika hari ketujuh, yang pertama adalah menyembelih. Yang kedua adalah mengolesi dengan minyak. Yang ketiga adalah menggundul. Yang keempat adalah sodakoh perak seberat rambutnya. Yang kelima adalah menghitan, tapi hadisnya dhaif. Tapi konon Nabi Ismail itu dikhitan oleh Nabi Ibrahim pada usia 7 hari kelahiran. 5. Tambah satu lagi nama Pak? Dikasih nama. Nah ini nanti dalil-dalilnya insya Allah disebutkan pada hadis berikutnya. Monggo satu. Dari Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu setiap ghulamin bayi laki-laki rahinatun dia itu tergadai bi aqiqatin. Bi aqiqatin apa aqiqatihi? Pakai hak. Bi aqiqatihi dengan aqiqahnya. Tudbahu disembelihkan anhu untuk bayi tersebut yauma sabihi pada hari ketujuhnya. Wayuhlaku dan dikundul rambutnya, wayusamma dan dikasih nama. Nah, inilah dalilnya bahwasanya ada sunnah-sunnah yang lain selain dari apa yang sudah disebutkan di atas, maka ada di sini yuhlak dikundul ya. Kemudian ada yusamma dikasih nama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna rohina atau tergadai ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Untuk mengetahui makna rohinah ini apa? Paling bagus kita merujuk pada satu kitab yang khusus membahas tentang masalah akikah, yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Hadiah untuk kekasih tentang hukum-hukum bayi lahir. Ditulis oleh Ibnu Qayyim, wafat 751. Tulis di sini rohinatun tadi. Kemudian dicari di situ tafsirannya apa. Karena diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Nah, ternyata susah juga untuk mencarinya ya. Di sini ada perselisihan pendapat tentang wajibnya. Kemudian perselisihan bahwasanya akikah lebih afdal dan sebagainya. Coba saya cari dengan kata kunci Ahmad. Karena di situ Imam Ahmad memiliki pendapat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Marhunatun. Enggak ada. Udah, karena tidak bisa saya tampilkan, langsung saja saya jelaskan. Kata-kata rohinah atau tergadai, ini menurut Imam Ahmad adalah seandainya bayi itu mati ketika masih kecil, maka semestinya bayi itu bisa memberikan syafaat untuk
orang tuanya. Tapi kalau tidak diakikahi, maka tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Itu makna rahinatun tergadai bi'aqiqatihi dengan akikahnya. Jadi bisanya dia ngasih syafaat, seandainya mati kecil, itu adalah tergadai atau tergantung dengan akikahnya. Tidak diakikahi, berarti nggak bisa ngasih syafaat. Ini tafsiran dari Al-Imam Ahmad. Masih ada tafsiran-tafsiran yang lainnya lagi. Kemudian di sini kata-kata sabi pada hari yang ketujuh. Cara menghitung hari yang ketujuh itu adalah kapan dia lahir, maka tetapkan 1 hari sebelumnya pada pekan depan. Misalnya lahirnya hari Sabtu, berarti ditetapkan hari Jumat untuk pekan depan itu pada akikahnya adalah seperti itu. Lahir hari Ahad, berarti Sabtu itu adalah akikahnya. Nah, untuk menetapkan hari itu harus diketahui bahwa umat Islam menetapkan hari bukan jam 00, tapi maghrib. Berarti hari ini hari apa ini, Pak? Selasa. Sehingga kalau bayi panjenengan lahirnya habis adzan maghrib malam ini, berarti korbannya hari Senin akikahnya. Kalau lahirnya sebelum adzan maghrib, maka akikahnya hari Ahad. Nah, begitu. Karena penetapannya dalam Islam itu adalah maghrib. Kemudian inilah yang menyebabkan Imam Malik berpendapat bahwasanya akikah itu cuma 1 hari, yaum sabit. Karena Nabi hanya menyebutkan 1 hari, 7 hari. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak harus hari ketujuh. Ini istilahnya apa? Afdholiyah, keutamaan. Jadi beda cara pandangnya. Kalau menurut Imam Malik, hari ketujuh ini pembatasan. Pembatasan itu apa? Hasr. Dibatasi cuma hari ketujuh. Selain hari ketujuh nggak bisa. Ulama yang lain mengatakan afdholiyah. Itu bukan pembatasan, tapi afdolnya hari ketujuh. Berarti boleh hari ke-1, boleh hari kedua, boleh hari ke-8. Sebelum setelah hari ke-7 nggak ada masalah, tapi paling afdolnya hari yang ke-7. Kemudian menurut Imam Bukhari, kata-kata ini yusamman dikasih nama, ini adalah kalau kita melakukan akikah, maka penamaannya hari yang ke-7. Tapi kalau tidak melakukan akikah, maka penamaannya hari pertama kelahiran. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau pada suatu hari mendapatkan bayi lahir dari budak beliau, Maria. Maka beliau mengatakan, "Wulidalil lailatal ghulam." Malam tadi saya mendapatkan anugerah bayi saya lahir. Lalu saya kasih nama sekarang ini dengan nama bapak saya yaitu Ibrahim. Nah, jadi kemarin atau tadi malam lahir, paginya langsung dikasih nama oleh Nabi SAW. Nah, oleh Imam Bukhari ini dikasih fikih bahwa ini sebabnya karena Nabi tidak pakai akikah. Jadi penamaannya tergantung ya. Kalau akikah berarti penamaannya sama dengan akikahnya, kalau tidak akikah berarti penamaannya adalah hari pertama. Monggo, terakhir. وعن ابي موسى قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتقوى وجعله بالبركه ودفعه اليه وكان اكثر ولد dari Abu Musa itu namanya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dia mengatakan, Wulida telah dilahirkan li untuk saya gulamun seorang anak laki-laki. Fa'ataitu maka saya pun datang bihi dengan bayi tadi an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu lalu Nabi kasih nama bayi tadi, berarti hari itu juga ya, langsung dikasih nama Ibrahim dengan nama Ibrahim. Fahannakahu lalu Nabi mentahnik dia bitamratin dengan 1 kurma. Wada'alahu dan Nabi mendoakan untuk bayi itu bil barakati dengan barakah. Wadafa'ahu dan Nabi pun menyerahkan bayi itu ilayya kepada saya lagi. Wakana dan adalah bayi itu akbaro paling gedenya sulungnya waladi anaknya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini diambil pelajaran bahwasanya ketika bayi lahir, maka disunahkan kita untuk ataitu bihin Nabi. Dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Nabi sudah wafat. Mau dibawa kemana? Ada 2 pendapat ulama.
Pendapat pertama mengatakan ini hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuannya adalah tabarukan dengan ludahnya Nabi. Nabi biasanya kalau dikasih bayi itu mengambil korma, kemudian beliau kunyah, kemudian hasil kunyahnya itu dimasukkan ke mulut bayi. Nah, ini namanya tabarukan dengan ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini hukum khusus untuk Nabi saja, tidak bisa diterapkan untuk selainnya. Tidak ada para sahabat yang membawa bayinya kepada Abu Bakar, ditahnik Abu Bakar, ditahnik Umar, nggak ada riwayat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi ini adalah orang soleh atau imamnya orang soleh. Nah, sehingga semua orang soleh kita boleh tabarukan. Sehingga kalau bayi kita lahir, bawa kepada kiai, ya, supaya didoakan kiainya, supaya ditahnik oleh kiainya. Nah, saya ngikuti pendapat yang pertama, Pak. Karena ludahnya Nabi memang berbeda dengan ludah manusia biasa. Ludahnya Nabi baunya wangi sehingga jadi rebutan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita hanya minta doa saja nggak apa-apa. Nih, jadi kita berharap bahwasanya doanya Pak Kiai itu lebih berkah, lebih mustajab, maka kita bawa kepada Pak Kiai. Tidak usah minta tahnik, ditahnik sendiri saja ya. Karena apa? Kita tidak tabarukan dengan ludahnya Kiai tersebut. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan bahwa Nabi memberi nama bayi tadi dengan nama Ibrahim. Tadi pada hadis yang saya bacakan, anak beliau dikasih nama Ibrahim. Ini anaknya Abu Musa juga dikasih nama Ibrahim. Jadi tampaknya beliau suka dengan nama Ibrahim. Karena memang Ibrahim ini artinya bagus. Abun, bapak, rahim, yang kasih sayang. Nah, jadi dengan nama Ibrahim diharapkan ini orang, ini bayi, nanti kalau sudah dewasa jadi bapak, bapak yang kasih sayang sesuai namanya. Kemudian tahnik ini menunjukkan bahwasanya yang paling bagus untuk masuk ke dalam perutnya bayi ketika dia baru keluar dari rahim ibunya itu adalah sesuatu yang manis yang diambil dari kurma. Maka sebisa mungkin ini dilakukan, Pak. Kalau kita membawa bayi kita ke bidan misalnya, sambil sangu apa? Kurma. Nah, sehingga nanti pas bayinya sudah lahir, kemudian kita kunyah-kunyah itu kurmanya, kemudian yang sudah terkumpul dengan ludah itu bisa kita berikan kepada bayi tersebut. Ini bukan tabarukan dengan ludah kita, tapi tabarukan dengan kurma tersebut. Kurmanya memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari itu kan anak paling besarnya kan Ibrahim, Pak. Tapi ternyata dia namanya adalah Abu Musa. Nah, ini perlu kita telisik. Kenapa bayi laki-laki pertamanya Ibrahim, tapi dia disebut dengan nama Abu Musa? Ada dua kemungkinan, tapi saya belum mengecek sejarahnya. Kemungkinan pertama, Abu Musa ini adalah nama sebelum dia menikah. Sebelum dia punya anak. Ada beberapa sahabat Nabi yang namanya sudah Abu padahal belum punya anak. Abu Dzar itu sudah Abu Dzar sebelum menikah. Maka setelah menikah namanya juga nggak berubah, Abu Dzar juga. Apakah ada anaknya bernama Dzar? Mungkin nggak ada. Nah, Abu Musa bisa jadi sebelum menikah, sebelum punya anak sudah disebut dengan nama Abu Musa. Sehingga pas lahir bayi ini ya namanya nggak berubah. Kemungkinan yang kedua, Abu Musa, Musa ini adalah anak beliau tapi bukan anak yang pertama. Kalau benar kemungkinan ini, bahwasanya ini bukan anak pertama, maka ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu punya nama kunyah meskipun bukan anak yang pertama. Nggak ada masalah. Misalnya ayah saya dipanggil Abu Abdillah. Padahal saya Abdullah itu anak yang kedua. Nggak apa-apa seperti itu. Nggak harus anak yang pertama. Memang anak pertama beliau perempuan. Nah, biasanya itu adalah Abu ini diambil dari nama anak laki-laki yang pertama. Nah, sehingga ini bisa menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya seseorang itu bernama kunyah sebelum punya anak. Misalnya Abu Musa, padahal belum punya anak. Sama sekali namanya Musa, sudah disebut Abu Musa boleh. Yang kedua menunjukkan bahwasanya nama kunyah tidak harus anak yang pertama. Biasanya anak pertama, tapi tidak harus. Artinya kalau kita ambil anak kedua atau anak ketiga, nggak ada masalah, nggak dosa. Misalnya kita pas melahirkan anak pertama, kita belum ngaji, namanya Jawa. Kemudian setelah kita ngaji, nama anak-anak kita semua ganti Arab semua. Nah, sehingga kalau Abu ditambah Jawa kan kurang cocok, Pak. Nah, akhirnya kita pilih anak yang kedua. Anak pertama namanya siapa? Guntur. Abu Guntur. Wah, medeni ini. Nanti meledek terus. Nah, maka
dipanggil dengan nama Abu Musa karena anak yang kedua sudah nama bahasa Arab. Enggak ada masalah seperti ini, tidak termasuk pelanggaran terhadap cara di dalam memberikan nama. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.